Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Scrum yang akan dibacakan oleh Michi. Pada Michi, dipersilakan. Pengantar yaitu terdapat banyak metode dalam proses pengembangan perangkat lunak. Salah satunya yaitu metode Agile Software Development. Agile Software Development adalah salah satu metodologi dalam pengembangan sebuah perangkat lunak software. Kata Agile berarti bersifat cepat, ringan, bebas, bergerak, waspada. Kata ini digunakan sebagai kata yang menggambarkan konsep model proses yang berbeda dari konsep model-model proses yang sudah ada. Konsep Agile Software Development adalah cara membangun software dan melakukannya dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Selanjutnya, ada beberapa jenis proses pemodelan yang termasuk ke dalam metodologi Agile Software Development. Yang pertama, Extreme Programming. Yang kedua, ada Adaptive Software Development. Selanjutnya, Dynamic System Development Method. Yang keempat, ada Scrum. Yang kelima, ada Feature Driven Development. Yang keenam, ada Agile Modeling. Jenis Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile mengenai pertemuan harian untuk membahas kemajuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sejarah Scrum. Scrum bermula ketika anak wajib Sutherland yang bekerja di Agile Corporation membaca tulisan dari Profesor Takeuchi Tanaka yang dimuat di Harvard Business Review mengenai manajemen proyek pada tahun 1953. Tulisan tersebut memuat bagaimana Profesor Takeuchi Tanaka kagum dengan tim olahraga rugby yang bekerja bersama menyingkirkan sebuah hambatan yang ada di depannya. Profesor Takeuchi Tanaka lalu membawa konsep ini ke manajemen proyek dan menanamkan metode kerja ini Scrum. Pada tahun 1994, dia mengajak Ken Skaber untuk bekerja di Agile Corporation untuk mendokumentasikan dan mengformalisasikan proses ini. Hasil buah pikir antara Jeff dan Ken dipresentasikan di konferensi Opsla pada tahun 1996. Sejak itu, Scrum telah berangkat menjadi pilihan utama lainnya dari pendekatan pengembangan produk klasik lainnya. Scrum telah diadopsi oleh banyak manajer yang ingin memastikan bahwasanya mereka menghasilkan produk yang terbaik mungkin dan oleh developer yang ingin memastikan bahwasanya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Next. Perkenalan Scrum. Banyak orang yang baru pertama kali melihat Scrum akan menganggap kalau Scrum adalah sebuah metodologi yang lebih baru dari waterfall, spiral, dan sebagainya. Scrum bukanlah sebuah metodologi, melainkan adalah sebuah proses yang sederhana untuk mengembangkan produk yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Scrum sangat cocok digunakan untuk pengembangan produk piranti lunak yang kompleks karena proses Scrum menggunakan metode empiris, atau dengan kata lain setiap tahap di dalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. Daripada memformalisasikan jalan keluar terhadap risiko yang akan dihadapi dalam proyek, Scrum menggunakan pendekatan untuk menggunakan data-data yang ditemukan dari proses inspeksi dan adaptasi ini sebagai bahan pembelajaran guna dapat mencari jalan keluar. Next. Pengertian Scrum. Pada dasarnya, Scrum merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan Agile mengenai pertemuan harian untuk membahas kemajuan. Merupakan sebuah proyek manajemen proses yang agil atau fleksibel terhadap adanya perubahan requirement yang dapat digunakan untuk menangani pengembangan software atau produk lainnya menggunakan iteratif dan incremental proses. Scrum adalah sebuah proses kerangka kerja yang disusun untuk menunjang pengembangan produk yang kompleks. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. Prinsip-prinsip Scrum. Scrum memiliki prinsip yaitu ukuran tim yang kecil melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Proses menghasilkan beberapa software increment. Pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan oleh software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Lanjut. Dasar-dasar Scrum. 1. Iterative Development. Produk dibangun melalui beberapa proses iterasi, yang di setiap iterasinya akan menambahkan fitur tertentu dan dapat diperlihatkan demo program, dokumentasi, dan desain. 2. Team Empowerment. Anggota proyek dibagi menjadi beberapa tim yang disebut sprint teams, yang terdiri hingga 7 atau 8 orang.
Masing-masing tim diberikan keleluasaan untuk menggunakan metode development atau tools yang digunakan yang dianggap terbaik untuk memenuhi target. Next. Aktivitas Scrum. 1. Backlog. Backlog adalah daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien dan daftar yang dibuat dapat bertambah. 2. Sprint. Aktivitas sprint merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box atau biasanya 30 hari. Selama proses itu berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Lanjut. 3. Scrum Meeting. Aktivitas Scrum Meeting merupakan pertemuan yang rutin dilakukan per hari untuk evaluasi apa yang dikerjakan, hambatan yang ada, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. 4. Demo. Aktivitas demo adalah penyerahan software increment ke klien didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Lanjut. Role pada Scrum. 1. The Product Owner. Product Owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola produk backlog. Pemilik produk adalah satu orang dan bukanlah berbentuk komite, dengan harapan hanya ada satu orang yang menentukan requirement yang akan dipenuhi. Dia akan memimpin dan mengarahkan pengembangan produk sprint by sprint atau iterasi demi mencapai target. Yang keempat, dia juga lah yang menentukan skala prioritas, relasi plan, dan pemilik atau assignment dari setiap produk backlog yang ada. Selain itu, dia juga membuat development time schedule berdasarkan skala prioritas backlog. Lanjut. Product owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola produk. 1. Menjabarkan item produk backlog secara jelas. 2. Menggunakan item-item di dalam produk backlog untuk dapat mencapai misi dan tujuan dengan cara terbaik. 3. Menilai hasil pekerjaan dari tim pengembang. 4. Memastikan bahwa produk backlog kelihatan, transparan, dan jelas bagi semua pihak dan menentukan backlog mana yang harus dikerjakan selanjutnya oleh tim Scrum. 5. Memastikan bahwa tim pengembang dapat memahami item dalam produk backlog. Lanjut. 2. The Scrum Master. Scrum Master adalah seseorang yang memfasilitasi atau menangani tim pada proses development harian. Scrum Master tidak mempunyai tugas lain karena pada dasarnya pekerjaan tersebut akan memakan keseluruhan waktu kerja yang dimiliki. Scrum Master bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap tim menerapkan prinsip dan nilai-nilai dalam Scrum. Scrum Master bertanggung jawab memecahkan setiap masalah yang timbul selama proses development itu yang ditemukan pada project management meeting. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yona Safela. Scrum Master umumnya diisi oleh project manager atau technical team leader. Scrum Master adalah seorang pemimpin yang melayani tim Scrum. Scrum Master membantu pihak yang berada di luar tim Scrum memahami interaksi dengan tim Scrum, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Scrum Master membantu setiap pihak untuk merubah interaksi ini untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan oleh tim Scrum. Pelayanan Scrum Master kepada pemilik produk atau product owner. Scrum Master melayani pemilik produk lewat berbagai macam cara, antara lain mencari teknik yang paling efektif untuk mengelola produk backlog, mengkomunikasikan visi, tujuan, dan item produk backlog kepada tim pengembang, mengajari tim pengembang untuk membuat item produk backlog yang jelas dan padat, memahami rencana jangka panjang terhadap produk dalam lingkungan empiris, memahami dan mempraktikkan agility dan memfasilitasi acara dalam Scrum jika dipanggil dan diperlukan. Next. Tiga, the spirit. Merupakan rentang waktu yang telah ditetapkan untuk menghasilkan suatu eksperimental produk. Spirit meliputi desain, coding, testing, dan dokumentasi. Letak jantung dari Scrum adalah spirit, sebuah batasan waktu yang berjangka dari satu bulan atau kurang di mana potongan produk yang selesai dapat digunakan dan berpotensi untuk dirilis dibuat. Sprint memiliki durasi yang konsisten sepanjang masa waktu proyek atau pengembangan. Setiap sprint langsung bergulir pada saat sprint yang sebelumnya telah selesai. Nah, sprint memiliki dan terdiri dari satu pertemuan perencanaan sprint atau sprint planning meeting, 2 pertemuan harian,
daily scrum, 3 pertemuan ulasan sprint, sprint review, 4 sprint retrospective. Next. 1 pertemuan perencanaan sprint atau sprint planning meeting. 1 rapat ini dipimpin oleh product owner. 2 dilakukan untuk mendeskripsikan fitur-fitur yang diinginkan berikut skala prioritasnya. 3 setelah itu tim akan membantu fitur mana saja yang akan dipenuhi dan fitur mana saja yang tidak. 4 sehingga ditentukan goal dari sistem. Untuk kemudian tim akan mempersiapkan daftar produk backlog yang akan dijadikan acuan. Next. 2 pertemuan harian. The daily scrum. Daily scrum biasanya berdurasi sekitar 15 menit setiap harinya. Dilakukan di waktu dan tempat yang sama untuk menjaga konsistensi. Idealnya, scrum tim terbentuk sebuah lingkaran dan duduk saling berhadapan dengan anggota tim yang lain. Setiap tim diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah apa yang sudah dikerjakan atau dicapai semenjak daily scrum terakhir? 2. Kendala apa yang ditemukan untuk mencapai target? 3. Apa saja yang akan dikerjakan atau dicapai sebelum daily scrum berikutnya? Next. 3. Sprint review. Rapat ini dilakukan setiap akhir dari sebuah sprint. Selama rapat masing-masing tim menstatistikkan hasil yang dicapai sesuai target pada sprint tersebut, sehingga diharapkan tidak membebani tim secara psikologis. Sprint review biasanya dihadiri oleh product owner, scrum master, customer manager, manajemen, dan scrum tim sendiri. Dalam rapat ini akan dibandingkan hasil sprint dengan sprint goal yang telah disepakati. Saat sprint planning meeting berdasarkan backlog yang terkait dengan sprint yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibaca oleh Michi. Next. 4. Sprint retrospective. Rapat ini difasilitasi oleh Scrum Master untuk mendiskusikan dan menyimpulkan hasil dari sprint yang baru saja dilakukan. Selain itu, rapat ini juga dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang dapat membuat sprint berikutnya lebih efektif dan menyenangkan bagi seluruh anggota tim. Sprint review digunakan untuk melihat perkembangan sistem yang dibangun, sedangkan sprint retrospective digunakan untuk melihat perkembangan tim yang membangun sistem. Semua hal yang mempengaruhi bagaimana tim mengembangkan sistem dapat dibicarakan seperti faktor komunikasi, environment, tools, dan lain-lain. Sprint retrospective merupakan satu tool yang sangat penting untuk membuat tim semakin berkembang seiring perkembangan sistem. Next. Ini adalah tahapan Scrum dan dokumentasinya. Next. Lanjut, produk backlog merupakan sebuah daftar requirement beserta skala prioritas dan estimasi waktu yang diperlukan untuk penyelesaian atau implementasi. Estimasi waktu biasanya dalam satuan hari dan biasanya tersusun mulai dari prioritas tertinggi, di mana prioritas tertinggi ditentukan berdasarkan hal yang dinilai krusial atau penting dan dengan sistem yang akan dibangun. Daftar ini dapat secara dinamis berubah tergantung pada business role dan teknologi yang digunakan. Next. 2. Sprint backlog. Sprint backlog adalah kumpulan teks yang akan dikerjakan oleh Scrum Team pada setiap sprint. Sprint backlog dibuat berdasarkan produk backlog dan biasanya lebih detail daripada produk backlog. Sprint backlog inilah yang sebenarnya lebih dicek pada daily Scrum untuk dikonfrontir dengan produk backlog yang bersangkutan. Next. 3. Sprint. Aktivitas sprint merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box. Biasanya 30 hari. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Ini adalah langkah-langkah dari Scrum. Ini penjelasan selanjutnya. Next. Next. Next.
Kelebihan dan kelemahan Scrum. 1. Keperluan berubah dengan cepat. 2. Tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. 3. Pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Kelemahan Scrum, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.